我来了。再用我的眼睛，你的剑法已落后于时代。 Melanjutkan dari episode sebelumnya, saat Yu Rui tewas, seluruh keluarga Liu langsung siaga. Peti-peti mati hitam di lembah pemakaman dewa terbuka satu demi satu dengan suara dentuman berat. Sosok-sosok kuat melonjak ke udara, aura mereka mengguncang langit. Bahkan beberapa peti mati terbuka tanpa memperlihatkan siapapun di dalamnya. Namun, dari dalamnya justru memancar getaran mengerikan, disertai cahaya surgawi yang bergejolak. Meski tak ada sosok yang menampakkan diri, pemandangan itu tetap menakutkan. Keluarga Liu memang belum menunjukkan kekuatan penuh mereka, tetapi sebagai salah satu dari 10 keluarga paling berpengaruh di bumi barat, fondasi mereka sama sekali tidak bisa diremehkan. Lembah pemakaman dewa adalah tanah suci keluarga Liu. Fakta bahwa Qin Mu membunuh Yu Rui di tempat ini jelas menyentuh tabu besar. Terlebih lagi, Yu Rui adalah seorang tetua dari istana surga sejati. Kematian ini pasti akan memancing amarah besar. Wos. Bayangan hitam mengitari Qin Mu. Angin berubah dingin, menusuk hingga ke tulang. Sosok-sosok itu berdiri di atas awan gelap, wajah mereka tak terlihat jelas. Sulit membedakan apakah mereka manusia atau arwah. Salah satu sosok hampir menerkam Qin Mu, tetapi tiba-tiba berhenti. Tatapannya tertuju pada manik naga hijau di tangan Xiong Qia. Ia langsung mundur, tak berani melangkah maju. Cukup, teriak Liu Ruin dengan marah. Semuanya berhenti. Ia menoleh ke arah Qin Mu dan melihat pemuda itu dengan santai memasukkan mata batu giok raksasa ke dalam karung Taotie, seolah tidak terjadi apa-apa. Gadis kecil di sisinya bertepuk tangan kegirangan, berharap Qin Mu mengulanginya lagi. Kepala Liu Ruin berdenyut hebat. Saat matanya tertuju pada mayat Yu Rui, rasa pusingnya semakin menjadi. Rencananya semula sangat sederhana. Ia hanya ingin Qin Mu dan Yu Rui bertemu. Berdamai atau bertarung tidak masalah, asalkan dilakukan di luar wilayah keluarga Liu. Sebagai seorang praktisi alam enam arah, Qin Mu seharusnya tidak menjadi ancaman besar. Ia hanya perlu memastikan Yu Rui tidak membunuh pemuda itu. Namun, ia sama sekali tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Begitu Yu Rui muncul, ia langsung ditebas oleh Qin Mu, dan pemuda itu masih bertingkah seolah tak terjadi apapun. Yang paling fatal, pembunuhan itu terjadi di lembah pemakaman dewa. Jika istana surga sejati menuntut pertanggungjawaban, apakah keluarga Liu sanggup menahannya? Jika aku menyerahkan bocah Qin ini ke istana surga sejati, mungkin keluarga kami masih bisa ditebus? Namun pandangannya jatuh pada manik naga hijau di tangan Xiong Qia. Tidak, bocah itu tak boleh tersinggung. Pada saat itu, angin harum berhembus. Beberapa wanita dari istana surga sejati turun dari udara. Ketika melihat mayat Yu Rui, wajah mereka langsung berubah murka. Liu Ruin, apa maksud semua ini? Dengan kepala terasa hendak pecah, Liu Ruin menjawab, ini dilakukan oleh guru sekte Qin dari Bumi Tengah. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu. Tidak ada hubungannya, bentak salah satu dari mereka. Yang mati adalah tetua istana surga sejati. Keluarga Liu tidak bisa lepas tangan. Wanita lain melangkah maju dengan niat membunuh. Jika keluarga Liu masih ingin bertahan hidup, segera serahkan Qin Mu kepada kami. Jika tidak, seluruh keluargamu akan dihapus dari sejarah. Saat Liu Ruin menggertakkan gigi, suara Qin Mu terdengar santai. Saudari Ruin, bukankah kau bilang hanya Yu Rui yang datang? Siapa para kakak ini? Liu Ruin mencibir dingin. Aku hanya bilang Yu Rui datang. Aku tidak pernah bilang dia sendirian. Qin Mu tersenyum. Aku ceroboh. Kupikir membunuh satu saja sudah cukup. Wajah Liu Ruin mengeras. Guru sekte Qin, kau telah membunuh tetua istana surga sejati dan merusak hubungan keluarga Liu dengan mereka. Menurutmu, apa yang harus kulakukan sekarang? Qin Mu berdiri dan berkata tenang, Saudari Ruin, Hi sedang mengumpulkan keluarga-keluarga besar untuk menggulingkan penguasa istana surga sejati dari keluarga Yu. Begitu mereka semakin kuat, keluarga Liu hanya akan menjadi santapan berikutnya. Wajah Liu Ruin memucat. Keluarga Yu pernah memusnahkan keluarga Xiong, menyisakan hanya Xiong Xiu dan putrinya. Kejam, tanpa belas kasihan.
Kata-kata Cinmu menancap dalam. Akhirnya, Liu Ruin menoleh ke gadis kecil di samping Cinmu. Sayang kecil, bagaimana menurutmu? Gadis itu tersenyum lembut. Ibu sudah memutuskan. Mengapa masih bertanya padaku? Cinmu langsung menarik Xiong Qier ke pelukannya dan menjawab. Gadis kecil ini tidak sederhana. Aku berterima kasih pada guru sekte Qin, kata gadis itu manis. Kau membantuku mengambil keputusan. Liu Ruin tertawa dan menatap para wanita istana surga sejati. Kakak-kakak, setelah kalian mati, kami akan membangkitkan roh kalian. Namun, yang bangkit bukanlah diri kalian yang sekarang. Kirim mereka pergi. Pertempuran pun pecah. Tak satu pun dari wanita istana surga sejati berhasil melarikan diri dari lembah pemakaman dewa. Cinmu menggigil. Kekuatan keluarga Liu benar-benar mengerikan. Ia menatap gadis kecil itu. Siapa namamu? Namaku Liu Zhenqing, jawabnya dengan senyum polos. Namun Cinmu tahu, senyum itu sama berbahayanya dengan senyum miliknya sendiri. Tak lama kemudian, Cinmu dan Xiong Qier meninggalkan lembah pemakaman dewa dengan naga kilin, melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Di kejauhan, Liu Zhenqing bergumam lirih, mengapa sulit sekali menemukan ayah yang memiliki kasih sayang manusia? Tenanglah, jawab Liu Ruin lembut. Ibu akan mencarikannya untukmu. Pagi-pagi sekali, kota Gunung Guntur telah dipenuhi aroma obat yang menusuk hidung. Cinmu menarik napas pelan dan langsung menyadari bahwa udara di kota itu mengandung kabut racun hasil pelepasan berbagai zat beracun. Tanpa ragu, ia segera memurnikan beberapa pil penangkal racun dan menyuruh naga kilin serta Xiong Qier menggigitnya agar racun tidak menyerang tubuh mereka. Kota tempat tinggal guru racun Mu Yingsue memang berbeda dari kota biasa. Di mana-mana tumbuh rumput dan bunga beracun. Serangga berbisa merayap di tanah, dipelihara terbuka oleh penduduk kota. Beberapa orang bahkan memelihara burung dan binatang berbisa yang berkeliaran bebas. Dinding rumah dipenuhi tanaman merambat beracun. Sesekali, ular hijau menyembul keluar dan mendesis ke arah pejalan kaki. Sekelompok oposum bersisik bertelinga besar berlari melintasi jalan, mengejar sepasang kelabang raksasa sepanjang hampir 1 jam. Pagi hari di kota Gunung Guntur sangat ramai. Tawon beracun siapa ini? Wajahku bengkak. Cepat bawa penawarnya. Siapa yang menuangkan ampas obat di jalan? Kakiku mati rasa, hampir membusuk. Anak sialan, akan kuracuni sampai mati. Cinmu berjalan menyusuri jalan kota. Di kiri kanan, pedagang menjajakan berbagai racun hasil pemurnian langsung. Ia melihat banyak ramuan berharga dan membeli sebagian. Beberapa pil racun dasar juga ia kumpulkan untuk keperluan pemurnian lanjutan. Tak lama kemudian, ia tiba di pusat kota. Di sana berdiri banyak arena bundar, tempat para praktisi jalur racun bertarung. Cinmu berhenti dan memperhatikan. Cara bertarung mereka sangat berbeda. Di sekitar arena terdapat toples-toples besar berisi serangga berbisa, daun hijau, bunga, dan akar beracun. Dua praktisi saling bertarung dengan memaksa makhluk berbisa mereka bertarung di dalam toples. Pemenangnya akan berevolusi dengan memakan ramuan, lalu memuntahkan kabut atau api beracun ke arah lawan. Sementara itu, para praktisi harus menyaring racun dan menyiapkan penawar di saat yang sama. Pertarungan semacam ini adil, gumam Cinmu. Namun kemampuan mereka masih biasa saja. Tiba-tiba, boom! Salah satu arena hancur. Sebuah makhluk raksasa muncul, tubuhnya menutupi setengah arena. Itu adalah laba-laba raksasa, dengan bagian atas tubuh seorang wanita cantik. Ia menjerit keras, mengguncang udara, memuntahkan kabut racun hingga para penonton mundur ketakutan. Cinmu tercengang. Memanfaatkan begitu banyak zat beracun untuk menciptakan makhluk seperti itu, praktisi ini luar biasa. Seorang wanita berpakaian hitam berdiri di atas laba-laba itu. Wajahnya tertutup kerudung, namun kulit yang terlihat penuh kutil beracun. Mu Yingsue, aku datang lagi, teriaknya. Hari ini kita selesaikan siapa yang benar-benar layak menyandang gelar guru racun. Kerumunan langsung bergolak. Guru racun akan bergerak. Itu Yu Qingchan, ahli racun dari Istana Surga Sejati. Wajahnya dirusak oleh guru racun dalam duel sebelumnya. Cinmu terdiam.
Kapan rumor tentang dirinya dan Mu Yingsue berubah menjadi kisah cinta legendaris? Saat namanya disebut, jantungnya sempat berdebar. Ia segera menenangkan diri. Racun kerinduan? HMPH, tidak berbahaya. Tawa lembut terdengar. Tanaman merambat hijau tumbuh cepat dari kejauhan, menjalar seperti naga hijau menuju arena. Kuncup bunga raksasa mekar, dan seorang gadis berkulit putih salju melompat keluar. Mu Yingsue. Ia melangkah di atas benang sari bunga, kaki telanjangnya tak menyentuh tanah. Yu Qingchan, racunku di tubuhmu bahkan belum sembuh. Dengan wajah penuh kutil itu, kau masih berani datang? Yu Qingchan tertawa pelan. Sejak kalah darimu, tak ada pria berani menatap wajahku. Tapi hari ini berbeda. Mu Yingsue tersenyum cerah. Aku sudah punya cinta sejati. Dan dia juga ahli racun. Qinmu menghela napas dalam hati. Yu Qingchan mendengus. Aku bertaruh denganmu. Taruhannya, nyawa pria itu. Ia menunjuk lurus ke arah Qinmu. Sekejap, area di sekitarnya kosong. Bahkan Xiong Qier ditarik menjauh oleh naga kilin. Mu Yingsue terdiam sesaat. Jika ia turun dari arena, itu berarti menyerah. Baik, katanya akhirnya. Aku terima. Bunga beracun, serangga, dan katak berbisa di arena mulai berubah bentuk. Racun berevolusi satu demi satu, saling bertransformasi. Mantra penciptaan Mu Yingsue tampak misterius dan tak terduga. Yu Qingchan meraung. Laba-laba raksasa menyerang, melepaskan puluhan ribu laba-laba kecil. Namun sebelum menyentuh Mu Yingsue, semua makhluk itu membeku, lalu hancur. Laba-laba raksasa menjerit, lalu runtuh berkeping-keping. Yu Qingchan melarikan diri ke udara. Aku akan kembali. Mu Yingsue menjentikkan lengan bajunya. Dalam kehidupan berikutnya, tubuh Yu Qingchan jatuh ke genangan darah. Teknik racun saudari Mu telah menyatu sepenuhnya, menembus wilayah yang begitu misterius hingga bahkan para dewa dan roh pun tak mampu meramalkannya. Qinmu tak kuasa berseru kagum. Pencapaian Mu Yingsue di jalur racun telah melampaui dirinya. Ia harus mengakui bahwa pemahaman wanita itu terhadap racun benar-benar luar biasa. Cara berpikirnya unik, seolah memang terlahir untuk menapaki jalan racun. Dalam duel barusan, Mu Yingsue telah menyerap esensi jalur apoteker dan menemukan jalannya sendiri. Karena itulah ia mampu menekan Yu Qingchan dengan mudah. Qinmu sendiri lebih berfokus pada penyembuhan dan penyelamatan. Ia memang memahami racun, tetapi tidak mendalaminya. Maka wajar jika ia tertinggal dari Mu Yingsue di bidang ini. Jika ia yang bertarung di arena dengan hanya memanfaatkan zat beracun di sekitarnya, ia masih perlu mengandalkan kitab iblis surgawi pendidikan agung untuk mengubah sifat racun. Hasilnya mungkin sama, tetapi jelas membutuhkan waktu lebih lama. Ia bisa menang, tetapi tidak akan seanggun dan semudah Mu Yingsue. Mu Yingsue melompat turun dari arena, tetap tidak menyentuh tanah. Tanaman merambat hijau tumbuh dari bawah, mengangkatnya dengan dedaunan lebar. Ia mengulurkan tangan, dan Qinmu ditarik naik ke atas daun. Tanaman merambat terus menjulang, mengangkat mereka tinggi ke udara. Dengan wajah penuh kebanggaan, Mu Yingsue melambai ke arah kerumunan. Lihat, bahkan para peracik racun pun bisa menemukan pasangan sejati. Ini laki-lakiku, guru kultus iblis surgawi dari bumi tengah. Sangat kuat. Sorakan menggema di seluruh kota. Guru racun, kapan kau membawa kami ke bumi tengah? Benar, kita bawa racun ke sana. Mu Yingsue tertawa riang. Setelah urusan laki-lakiku selesai, aku akan membawa kalian semua ke bumi tengah. Kita buat mereka pusing. Kota Gunung Guntur berubah menjadi lautan perayaan. Gong dan genderang berbunyi. Para pemuda dan pemudi bergandengan tangan, bernyanyi dan menari bersama roh-roh aneh serta makhluk berbisa. Tanaman merambat tumbuh liar, bunga beracun bermekaran, dan daun-daun raksasa menjadi panggung tarian. Qinmu berdiri di atas daun, memandang ke bawah. Ia melihat katak hijau raksasa berjalan perlahan di jalan utama, diikuti oposum bersisik dan roh-roh kodok yang memukul gong dengan lidah mereka. Kelabang dan belalang ikut memainkan irama. Suasana itu seperti negeri dongeng. Tanaman merambat membawa Qinmu dan Mu Yingsue menyusuri jalan-jalan kota.
Gadis-gadis menggantungkan karangan bunga di leher mereka, menyanyikan lagu cinta dengan senyum cerah. Akhirnya, tanaman merambat itu membawa mereka ke istana Mu Yingsue. Dari jendela loteng, mereka memandangi kerumunan yang masih menari dan bernyanyi. Perayaan itu belum usai. Semua orang merayakan satu hal, guru racun Mu Yingsue akhirnya menemukan pasangan. Memalukan sekali, gumam Mu Yingsue sambil menutup wajah. Seolah-olah aku tidak mungkin menemukan suami. Qinmu menatapnya. Wanita nomor 1 di jalur racun bumi barat itu sama sekali tidak terlihat malu. Justru gairah dan keberaniannya membuat suasana semakin memabukkan. Menjelang sore, Mu Yingsue menyandarkan kepalanya di bahu Qinmu, tampak sangat bahagia. Namun Qinmu tersadar. Saudari Mu, kita masih punya urusan penting. Mu Yingsue tersipu. Kau begitu tidak sabar? Di sini, perempuan yang memimpin. Laki-laki harus mengalah. Qinmu menghela napas, lalu berkata dengan tenang, tujuanku ke bumi barat adalah membantu Xiong Xiu merebut kembali posisi penguasa istana surga sejati. Aku tidak datang demi perayaan atau pernikahan. Wajah Mu Yingsue mengeras. Aku tahu. Sejak kau diburu oleh istana surga sejati, aku sudah mengerti ambisimu. Nada suaranya menjadi dingin. Kau ingin mengguncang bumi barat dan menyeretnya ke dalam kekuasaan perdamaian abadi. Cara tercepat adalah menjadikan Xiong Xiu penguasa istana kembali. Qinmu terdiam. Mu Yingsue menatapnya tajam. Namun kau meremehkan Bagou dan dewa yang bersemayam di istana surga sejati. Kau tidak akan menang. Kau hanya menuju kematian. Qinmu berdiri. Aku tahu. Mu Yingsue ikut berdiri, suaranya bergetar. Aku tidak akan menahanmu. Wanita bumi barat tidak menahan pria yang ingin pergi. Qinmu membungkuk. Saudari Mu, selamat tinggal. Kau akan mati, teriak Mu Yingsue. Qinmu berbalik dan tersenyum. Aku sudah tahu sejak awal. Ia menaiki naga kilin bersama Xiong Qier dan meninggalkan kota Gunung Guntur. Mu Yingsue berdiri memandangi punggungnya hingga lenyap. Saat ia menyentuh wajahnya, barulah ia sadar, air mata telah jatuh. Seorang gadis mendekat dan menyerahkan sebuah kantong aroma. Ini ditinggalkan olehnya. Mu Yingsue membukanya. Di dalamnya terdapat kacang merah kerinduan, bersulam sepasang bebek mandarin emas. Tangannya gemetar. Mu Yingsue, mengenakan gaun hitam, terdiam kaku. Tangannya menggenggam erat kantong wewangian itu, lalu air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia dan Qinmu hanyalah orang asing yang bertemu karena kebetulan. Membicarakan cinta yang dalam seharusnya terdengar konyol. Saat itu, ia hanya memiliki kesan baik terhadapnya. Qinmu tampan, berkepribadian tenang, dan memiliki aura yang sesuai dengan seleranya sebagai seorang wanita. Namun, bagi seorang guru racun, menemukan pria yang mau mendekat adalah hal yang sangat sulit. Kebanyakan orang takut mati, atau takut diracun olehnya. Hanya Qinmu yang bisa menerimanya. Di bumi barat, para ahli racun dihormati. Namun, tidak ada yang berani mencintai mereka. Banyak guru racun generasi sebelumnya meninggal sendirian. Temperamen mereka ekstrim dan metode mereka kejam. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi mencintai. Qinmu menyimpan kantong wewangian yang ia berikan. Ia juga menyimpan segenggam kacang merah, dan membawanya jauh-jauh ke kota Gunung Guntur, bumi barat. Mu Yingsue tahu, Qinmu tidak datang khusus untuk mencarinya. Namun, ketika ia melihat kantong kacang merah itu, sisi paling rapuh di hatinya tersentuh. Orang asing bisa berjalan bersama karena kebetulan, lalu tanpa sadar saling merindukan. Qinmu datang ke bumi barat bukan hanya karena strategi kaisar dan guru kekaisaran, tetapi juga karena ia masih menyimpan seseorang di hatinya. Bocah bodoh. Apakah pantas menempuh 10.000 li hanya demi orang asing? Namun, Qinmu memang orang seperti itu. Ia dan Xiong Xiu juga bertemu secara kebetulan, tetapi ia tetap menegakkan keadilan untuknya tanpa ragu. Ia menyelamatkan ibu dan anak itu meski harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Bahkan membawa Xiong Qier kembali ke bumi barat demi menuntut keadilan. Urusan itu sejatinya tidak ada hubungannya dengannya. Namun, ia tetap melakukannya. Mu Yingsue yakin,
Meski ada campur tangan kaisar dan guru kekaisaran, tujuan sejati Qinmu tetaplah menegakkan keadilan. Keputusan yang tampak bodoh di mata orang lain adalah prinsip hidup Qinmu yang tak pernah berubah. Mengetahui dan bertindak sebagai satu. Bukan sekadar memahami prinsip, tetapi juga menjalankannya sepenuh hati. Itulah tanda seorang guru besar sejati. Mu Yingsue tertegun. Saat pertemuan pertama, mereka adalah musuh yang saling mengagumi. Ia kalah, teknik racunnya direbut, namun ia tidak merasa terhina. Ia kagum pada bocah itu. Saat itu, yang ia lihat bukan teknik racunnya, melainkan kepribadiannya. Dan kepribadian itulah yang merebut hatinya. Masalah keluarga Xiong memang disebabkan olehnya. Racunnya telah melumpuhkan banyak ahli istana surga sejati, menghancurkan kultivasi mereka, dan memberi kesempatan keluarga Yu merebut istana itu dalam satu serangan. Tanpa tulang punggung, keluarga Xiong runtuh. Banyak kematian tragis terjadi karena perbuatannya. Aku yang menyebabkan semua ini. Aku tidak bisa membiarkan bocah kecilku menanggung akibatnya. Mu Yingsue mengangkat kepalanya. Senyum percaya diri kembali menghiasi wajahnya. Di bumi barat, para wanita memikul tanggung jawab. Bagaimana mungkin aku membiarkan pria kecilku menghadapi bencana yang kuciptakan sendiri? Ia berseru lantang, suaranya menggema penuh semangat. Saudari-saudari kota Gunung Guntur, bersiaplah, kita akan berperang. Dalam sekejap, para praktisi seni surgawi yang mahir racun bergerak. Mereka menunggangi binatang dan serangga berbisa, tanaman beracun bangkit dari tanah, pria pohon beracun melangkah maju, bunga beracun mengepakkan kelopaknya, bahkan ikan berbisa bertumbuh kaki dan berlari di darat. Mu Yingsue memimpin pasukan itu. Wajahnya bersinar, memesona seperti mutiara. "Kakak, kita kemana?" tanya seorang gadis muda. Mu Yingsue melompat. Sulur hijau menjalar dari udara, mengangkat tubuhnya. "Tentu saja mengejar kakak iparmu. Kita akan mengembalikan kantong kerinduan kacang merah ini ke tangannya." Tawa dan sorak memenuhi udara. Ketika Qinmu memimpin pasukan keluarga Liu menuju lembah Sungai Pedang, suara lantang terdengar dari belakang. "Pria kecil, tunggu aku." Ia menoleh dan tertegun. Pasukan kota Gunung Guntur menyerbu seperti badai racun. Mu Yingsue melompat ke kepala naga kilin, menyelipkan kantong wewangian ke tangan Qinmu, lalu mencium pipinya tanpa ragu. "Aku ingin kau menyimpannya seumur hidup. Jangan pernah membuangnya. Jangan pernah melupakanku. Bisakah kau melakukannya?" Dengan dada bergetar, Qinmu menjawab lantang, "Bisa." Sorakan mengguncang langit. "Kalau begitu," teriak Mu Yingsue sambil menoleh ke belakang, "saudari-saudariku, kita jatuhkan istana surga sejati dan ubah dunia." Di lembah Sungai Pedang, bendera keluarga-keluarga besar bumi barat berkibar. Ratusan ribu prajurit wanita berkumpul. He Klan ahli formasi. Fang Klan mengendalikan gunung. Gong Klan menguasai sungai. 11 klan memerintah rumput dan pohon. Fu Klan mengendalikan fenomena langit. 80% pasukan adalah wanita. Qinmu menarik napas dalam-dalam. Hanya dengan satu perjalanan ke bumi barat, ia telah mengumpulkan ratusan ribu pasukan. Ia menggenggam tangan Xiong Qier dan membungkuk dalam-dalam. Sekte Iblis Surgawi Bumi Tengah, Qinmu, memberi hormat kepada seluruh saudari. Sorak balasan menggema. Dengan senyum lebar, Qinmu berkata, "Dengan keberanian para wanita, matahari dan bulan pun bisa diterangi kembali. Saudari-saudari, mari kita buktikan kemampuan kita di istana surga sejati." Kota bambu dicabut dari tanah. Awan bergulung. Tanah bergetar. Pasukan besar bergerak maju. Di kejauhan, guru kekaisaran perdamaian abadi menatap pemandangan itu dengan gemetar. "Terlalu mengerikan," gumamnya. "Bocah ini benar-benar monster. Kita hanya akan mengikuti dari kejauhan dan bersembunyi dengan baik," ujar guru kekaisaran perdamaian abadi dengan nada santai, menatap pasukan wanita Qinmu yang bergerak pergi. "Tunggu Bagou dan dewa itu bertindak. Master Sekte Qin akan membantu kita menyelesaikan segalanya." Xiong Xiu merasa hatinya bergetar. Saat ia meminta bantuan Qinmu di reruntuhan besar,
Ia tak pernah menyangka bocah yang menyelamatkan mereka kala itu memiliki kekuatan dan pengaruh sedemikian mengerikan. Hanya dengan kehadirannya, ia mampu mengguncang seluruh bumi barat. Awalnya, Xiong Xiu mengira Qinmu hanyalah murid dari keluarga besar dengan bakat luar biasa. Namun semakin ia mengenalnya, semakin jelas betapa menakjubkan pemuda itu. Kota bambu raksasa melaju di atas tanah luas. Qinmu dan para kepala keluarga berpengaruh bumi barat berdiri di puncak menara kota, mengatur pasukan agar tidak kacau dan saling menginjak. Para murid keluarga besar bukanlah tentara terlatih. Mengatur mereka membutuhkan usaha besar. Untungnya, ada Hiyi. Sebagai master formasi, ia mengaktifkan berbagai formasi untuk menstabilkan barisan. Perlahan, pasukan yang semula kacau menjadi tertib dan teratur. Master pedang bumi barat, Luo Yinyu, memberi hormat kepada Master Sekte Qin dari Bumi Tengah. Qinmu terkejut. Ia segera membalas salam. Bumi Barat memiliki 3 tokoh utama, Master Racun Mu Yingsue, Master Formasi Hiyi, dan Master Pedang Luo Yinyu. Qinmu sudah akrab dengan dua yang pertama. Luo Yinyu adalah wajah baru baginya. Ia sangat berbeda dari wanita Bumi Barat lainnya. Wanita-wanita Bumi Barat gemar mengenakan emas dan perak, mahkota, kalung, gelang, namun pada Luo Yinyu, tak ada satupun perhiasan. Ia hanya mengenakan jubah putih sederhana, bersih, dan elegan. Rambut hitamnya diikat seadanya, jatuh hingga pinggang. Kesederhanaannya menciptakan kontras yang tajam. Ia seperti sebilah pedang murni. Aksesori apapun hanya akan mengotorinya. Saat Luo Yinyu membungkuk, Qinmu merasakan tekanan pedang yang luar biasa. Cahaya pedang tak kasat mata seakan menusuk lurus ke jantung daunnya. Qinmu membungkuk untuk membalas salam, dengan tenang menahan niat pedang itu. Tatapan Luo Yinyu berubah. Master Sekte Qin juga menempuh jalan pedang? Qinmu tersenyum rendah hati. Aku tidak berani menyebut diriku ahli. Di dunia ini, banyak yang lebih kuat dariku. Namun jika berbicara tentang pencapaian di jalan pedang, aku masih bisa dihitung. Mata Luo Yinyu berbinar. Aku sudah lama ingin melihat tingkat pedang di Bumi Tengah. Jika boleh, bisakah Master Sekte Qin memperkenalkan seseorang yang melampauimu? Qinmu berpikir sejenak, lalu menggeleng. Dalam hal keterampilan pedang, mungkin tak ada yang melampauku. Namun ada beberapa yang telah memasuki jalur pedang, dan aku tak berani menilai mereka. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi jelas berada di atasku. Selain itu, kepala desaku juga luar biasa. Dialah yang mengajarkanku 3 teknik pedang. Jalur pedang, Luo Yinyu bergumam pelan, wajahnya suram. Ada orang yang benar-benar memasuki ranah itu? Qinmu memahami perasaannya. Luo Yinyu telah mencapai puncak keterampilan pedang, namun belum memahami jalur pedang. Perbedaan satu kata itu bagaikan langit dan bumi. Bolehkah aku bertanya, ujar Qinmu, berapa jumlah bentuk dasar pedang di Bumi Barat? Luo Yinyu terkejut. Bumi Tengah memiliki berapa? Awalnya 14. Guru Kekaisaran menambahkan 3, menjadi 17. Baru-baru ini, aku menambahkan 1 lagi. Jadi kini ada 18 bentuk. 18, Luo Yinyu menarik napas. Bumi Barat hanya memiliki 14. Namun kami mengandalkan roh pedang untuk memperkuat kekuatan. Percakapan mereka semakin dalam. Keterampilan pedang Bumi Barat memanfaatkan roh pedang untuk menggandakan daya serang. Setiap tebasan membawa tekanan luar biasa. Namun, dibandingkan teknik Bumi Tengah, variasinya lebih terbatas. Sebaliknya, reformasi Bumi Tengah membuat keterampilan pedang penuh perubahan dan kemungkinan tak terbatas. Luo Yinyu mencoba beberapa bentuk baru, bentuk spiral, bentuk gulung, bentuk bor, dan bentuk ke-18. Ia terkejut. Semakin tinggi bentuknya, semakin besar konsumsi kultivasi. Bentuk yang kau ciptakan hampir menghabiskan setengah kultivasiku dalam satu eksekusi. Jika ada bentuk ke-19, hati Qinmu bergetar. Kau juga merasakannya? Luo Yinyu tersenyum lebar. Bentuk ke-19 benar-benar ada. Mereka saling memandang, senyum penuh pengertian terukir di wajah masing-masing. Itu bisa menjadi kunci untuk memasuki jalur pedang, ujar Luo Yinyu. Percakapan berlanjut hingga membahas sejarah.
Kepala keluarga Fang Caidie, menjelaskan bahwa istilah Bumi Tengah dan Bumi Timur berasal dari geografi kuno. Kemudian Fu Yunxi menambahkan, Laut Timur dahulu adalah daratan. Itu sebabnya disebut Bumi Timur. Pemisahan ini sudah ada sejak era Kaisar Tinggi. Jantung Qin Mu berdegup kencang. Ia teringat kuil gunung bengkok yang tenggelam jauh di dasar Laut Timur. Jika Laut Timur dahulu adalah daratan, era Kaisar Tinggi, gumam Qin Mu. Langkah ketiga dari gambar pedang adalah bencana Kaisar Tinggi. Kepala desa pasti mengetahui sebagian sejarah itu. Aku pasti akan pergi ke Fengdu dan menyelamatkan kepala desa, batinnya dengan tekad membara. Tiba-tiba, suara Hiyi menggema. Kita hampir tiba di istana surga sejati. Semua bersiap. Para pemimpin keluarga kembali ke pasukan masing-masing. Qin Mu berdiri di menara kota dan menatap ke depan. Gunung-gunung raksasa menjulang, bagaikan dewa purba setinggi ribuan zhang. Ada puncak berbentuk pedang, lonceng, kuali, pagoda, dan bangunan bertingkat. Semua gunung itu adalah senjata roh. Sungai panjang meliuk di bawahnya, air terjun pelangi jatuh dari ketinggian, dan di langit terbentang lautan awan penuh petir. Di atas lautan awan, istana-istana bermandikan cahaya keemasan berdiri megah. Itulah istana surga sejati bumi barat. Qin Mu menarik napas dalam-dalam. Tanah suci ini, jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan.